Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan mengenai peran farmasis di masyarakat. Oke, let's go. Check it out. Pada malam hari ini, saya bersama Ibu Ika, kita akan berbincang mengenai apa sih peran apoteker dan kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, pengetahuan Ibu Ika nih, bagaimana peran apoteker kalangan masyarakat? Peran apoteker pada masyarakat yang saya ketahui, biasanya saya kan pergi ke puskesmas ya Mbak. Biasanya saat pengambilan obat, apotekernya itu menyiapkan obatnya, kemudian memberitahu cara konsumsi minum obatnya, berapa kali, terus jam berapa saja saya meminumnya, kemudian diberitahu obat ini diminum sebelum makan atau sesudah makan. Selain itu, biasanya kalau ada ilmu terbaru, biasanya nanti diberitahu sama petugas apoteker ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas sharing-sharing mengenai apa sih peran apoteker di kalangan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apoteker itu memberikan layanan pada masyarakat seperti untuk mengetahui informasi-informasi obat. Peran farmasis di masyarakat kalau menurut saya sih farmasis itu sangat penting ya bagi masyarakat. Untuk cara pandang kita sendiri, farmasis itu merupakan sebuah fasilitas bagi masyarakat. Jadi kayak merekomendasikan, terus interaksi langsung dengan masyarakat, dan juga pelayanan ke farmasian bagi masyarakat. Itu sih kalau menurut saya Mas. Terima kasih Mas. Siap, sama Mas. Permisi, selamat pagi Kak. Bisa perkenalan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Firaisi Rukmana, mahasiswa semester 7, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Ya, sebelumnya Kakak sudah tahu kan profesi apoteker atau farmasis? Yang Kakak ketahui tentang profesi apoteker dan farmasis itu apa Kak? Oke. Sejauh yang saya ketahui ini ya, karena saya juga masih awam ya di sini. Ya. Jadi saya tahu apoteker itu ya mereka itu yang ngejaga di toko-toko apotek gitu. Dan mereka tuh selain jualan, mereka kan juga harus tahu tentang ilmu perobatan gitu dan juga dosis-dosisnya gitu. Iya. Itu sih yang saya tahu. Terus bagaimana peran seorang apoteker dan farmasis di kehidupan masyarakat menurut Kakak sendiri? Oke, kalau menurut saya sendiri nih ya, kan biasanya ini kalau misalkan saya sakit, itu kan kadang saya nggak langsung ke dokter gitu kan. Iya. Saya biasa tuh konsultasi dulu sama yang jualan obat. Kira-kira kalau gejalanya kayak gini, obatnya apa gitu kan. Kan karena kan kita kan juga nggak tahu kan obat yang cocok ini tuh apa gitu. Soalnya kalau cuma beli di warung-warung itu kan bisa sembarangan aja gitu kan, nggak tahu dosisnya juga gitu. Jadi kayak ngebantu banget. Soalnya tuh kalau ke dokter kan kadang juga agak mahal gitu kan. Walaupun sebenarnya tuh di puskesmas itu juga bisa gitu. Cuma kayak kurang cocok aja sama obat yang dikasih. Soalnya dikasihnya cuma general gitu kan, secara general aja. Kalau di apotek itu kayak lebih spesifik gejalanya apa, terus kemudian dikasih tahu kayak punya riwayat penyakit apa enggak gitu kan, ditanyain juga. Terus habis itu dikasih dosis juga kayak gitu. Itu ngebantu banget sih. Iya, berarti bisa disimpulkan apoteker itu bisa melayani dan membantu masyarakat Iya, mengenai sangat. obat. Ya. Ya udah Kak, terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga. Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelajar di kota saya mengenai pendapat masyarakat tentang peran apoteker di masyarakat. Di sini saya dengan adik siapa? Lisa. Oh, Dek Lisa ya. Menurut Dek Lisa, apa sih peran apoteker di masyarakat?
Oke, menurut saya sendiri sih peran apoteker itu berperan dalam pelayanan informasi obat, salah satunya dalam pendistribusian obat, yang mana apoteker itu bisa memberikan ketetapan obat yang diberikan kepada ke konsumen ataupun masyarakat seperti kita ini. Oh, jawabannya Delisa cukup bagus, sangat bagus sekali ya. Terima kasih ya Delisa atas jawabannya. Begitu ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Almas Fale Alifian, biasa dipanggil Almas. Saya mahasiswa baru angkatan 2022 di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Mungkin keperluan saya di sini untuk bertanya-tanya sedikit Ibu mengenai peranan farmasis di masyarakat seperti itu. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Saya Mai Agni Purnomo, apoteker, profesi di Apotek Daniel Tanjung. Oh, iya. Lalu untuk sebagai ibu kan apoteker ya, di apotek juga, mungkin bisa memberi sedikit gambaran atau penjelasan mengenai seperti apa sih peran farmasis di masyarakat itu? Sepanjang pengalaman saya selama jadi apoteker, kebetulan saya kerjanya di apotek. Jadi perannya ya memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat, tentang Konsultasi seperti ya, itu. konsultasi tentang obat, kadang-kadang juga penyakit apa dengan obat apa gitu. Mungkin selain di bidang apotek mungkin Ibu, mungkin di masyarakat atau kadang ada apoteker yang sosialisasi. Iya, untuk itu ke arah ke organisasi. Saya ikut di IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Di situ ada wakaf untuk apoteker bermasyarakat dengan melaksanakan baksos seperti pembagian obat gratis beserta dengan konsultasi obat yang baik dan benar. Lalu untuk apoteker sendiri tuh biasanya bekerja sama dengan tenaga medis apa saja? Untuk baksos biasanya dengan IDI sama PPNI, Ikatan Dokter Indonesia, sama perawat. Kalau di apoteknya sendiri, tenaga medis selain apotekernya, asisten apoteker. Asisten apoteker sama juru yang membantu seperti tenaga SMA untuk membantu menata obat. Kalau khusus untuk melayani biasanya ditangani oleh apoteker dan asisten apoteker. Jadi mungkin cukup penjelasan mengenai peran farmasi di Indonesia, Bu. Terima kasih. Jawabannya sangat membantu sekali untuk mengedukasi kita semua. Sebagai kita juga butuh pandangan sendiri dari apoteker itu sendiri mengenai farmasis, perannya farmasi di masyarakat. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mungkin ada saran-saran Ibu untuk, ya saya kan mahasiswa baru juga ingin melanjutkan di farmasi, mungkin ada saran-saran. Mungkin nanti untuk apoteker ke arah ke depan itu semoga aja lebih berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selama ini kan paradigma apoteker masih kurang, soalnya kan ya memang dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Semoga aja kedepannya apoteker lebih berperan lagi. Baik, terima kasih Bu atas doanya. Sama-sama. Baik, mungkin sekian wawancara saya dengan Ibu Mai. Terima kasih Ibu Mai atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saat ini, profesi farmasi masih belum sangat dikenal oleh masyarakat luas. Padahal sebenarnya, farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Jadi, apa aja sih peran farmasi itu? Pertama adalah caregiver. Seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dan memiliki nyata memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan aturan yang berlaku. Apoteker harus mampu berinteraksi dengan individu dan masyarakat. Caregiver adalah salah satu semangat yang harus dimiliki apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Artinya, apoteker dapat memberi pelayanan kepada pasien, memberikan informasi kepada masyarakat, dan kepada tenaga kesehatan lainnya. Misalnya dalam peracikan obat, pemberian PIU, konseling, konsultasi, screening resep, monitoring, visit, dan banyak tugas kefarmasian lainnya. Dalam poin kedua dari 10 Star of Pharmacist, yaitu seorang farmasis sebagai researcher. Seorang farmasis dituntut untuk dapat menjadi researcher atau peneliti terutama dalam penemuan, pengembangan obat-obatan yang lebih baik, dan penggunaan obat secara rasional. Peran seorang farmasis juga terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya bidang industri. Tidak hanya dalam pelayanan, seorang farmasis juga memainkan berbagai peran mulai dari mendesain, melakukan uji coba, ataupun membandingkan efektivitas dan keamanan obat baru sebelum diluncurkan ke pasaran. Sebagai seorang peneliti klinis, maka seorang farmasis juga perlu memperhatikan formulasi-formulasi senyawa obat baru, seperti mengonversi ke dalam bentuk sediaan yang lebih efektif, meningkatkan formulasi yang ada, dan mengarahkan proses produksi menuju yang lebih baik demi kemaslahatan manusia. Selanjutnya adalah peranan apoteker sebagai manajer. Sebagaimana yang kita tahu, manajer adalah orang yang mengelola suatu sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dan apoteker sendiri mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, termasuk perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan lainnya yaitu administrasi, baik secara umum seperti pencatatan, pengarsipan, dan juga administrasi pelayanan seperti pengarsipan resep dan pelayanan obat pada pasien. Selanjutnya yaitu komunikator. Apoteker mempunyai kedudukan penting dalam berhubungan dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya. Oleh karena itu, seorang apoteker harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik dari segi kemampuan komunikasi verbal, nonverbal, mendengar, dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan obat ini. Seorang farmasis atau apoteker harus mampu menjadi komunikator yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi kepada pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan berjalan dengan baik. Misalnya, menjadi komunikator yang baik dalam PIO atau pelayanan informasi obat, penyembuhan, konseling, dan konsultasi obat kepada pasien, melakukan visit jika masalah dalam perawatan pasien, pengajar, narasumber, dan sebagainya. Leader. Seorang apoteker atau farmasis harus bisa memimpin dengan memiliki arah dan tujuan yang jelas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik. Jiwa kepemimpinan haruslah dimiliki oleh setiap apoteker untuk dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi situasi yang sulit serta beresiko. Apoteker atau farmasi sebagai decision maker. Dengan berdasarkan keilmuannya, apoteker harus mampu untuk mengambil keputusan dalam pelayanan kesehatan demi untuk kesehatan masyarakat serta dapat mengevaluasi setiap keputusan yang telah diambil.
Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang yang mampu menetapkan atau menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian. Misalnya, memutuskan dispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, penggantian obat jika ditemukan bahaya yang signifikan, serta keputusan-keputusan lainnya yang bertujuan agar pengobatan lebih aman, efektif, dan rasional. Peran farmasis yang selanjutnya adalah entrepreneur. Seorang farmasis atau apoteker diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, baik skala kecil maupun skala besar. Mendirikan apotik serta bisnis tanaman obat dan lain-lainnya. Mbak kenapa? Sakit kepala, bingung mau minum obat apa. Coba Mbak lihat Neurobion. Mbak kan pusing ya. Nah ini itu Neurobion. Ini untuk menjaga kesehatan syaraf, bukan untuk pusing. Nah ini coba Mbak carikan obat pusing ya. Nah ini dia Sanmol. Sanmol ini berfungsi untuk meredakan pusing dan sakit kepala serta gejala lainnya. Nah, sekarang sebelum Mbak mengonsumsi obat, Mbak harus melakukan ceklik, di mana ceklik itu merupakan singkatan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Cek kemasan. Hal pertama yang harus Mbah lakukan adalah mengecek kemasan obat, di mana obat yang akan dikonsumsi tidak boleh penyok, berlubang, berkarat, dan lain sebagainya. Hal ini untuk memastikan bahwa kemasan yang akan dikonsumsi tidak berbahaya. Nah, selanjutnya ada cek label. Mbah bisa mengecek informasi yang tertera pada belakang kemasan. Selanjutnya ada cek izin edar. Pastikan kemasan yang akan dikonsumsi memiliki izin edar dari Badan POM. Yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Mbak bisa melihat tanggal kadaluarsa kemasan ini di belakang kemasan. Oke, bisa langsung diminum, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Saya akan menjelaskan poin ke-10 dari tentang farmasi, yakni agent of change. Apoteker merupakan agent of change, yaitu apoteker dilatih sebagai agen perubahan untuk pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat. Menjadi apoteker agent of change adalah kewajiban dari semua apoteker, sebab apoteker merupakan profesi yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, terlepas dari bidang apapun apoteker tersebut. Apoteker akan terjun ke masyarakat, walaupun dia seorang apoteker yang bekerja di industri, tetapi kehidupannya pun pasti tidak bisa terlepas bersentuhan dengan masyarakat. Menjadi apoteker agent of change adalah sebuah amanah untuk bisa mengubah diri apoteker dan mengubah masyarakat demi tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menjadi apoteker agent of change adalah apoteker yang bergerak tanpa menunggu perintah dan berinisiatif sendiri untuk melakukan sebuah perubahan, walaupun perubahan yang kecil. Berdasarkan video sebelumnya, kita lihat bahwa farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Karena seorang farmasislah yang paling tahu dan lebih menguasai serta paling berkompeten dalam hal obat-obatan. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti penyuluhan dan promosi tentang kesehatan kepada masyarakat, akan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Bidang farmasi itu sangat luas, tidak hanya terpaku dalam peracikan obat, penerimaan resep, dan kemudian pemberian obat kepada pasien. Farmasi memiliki banyak bidang yang dapat kita pilih sesuai dengan apa yang kita minati.
Nah, untuk mencapai Indonesia sehat, maka kita perlu mewujudkan 10 Star of Pharmacist yang merupakan 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang farmasis. Dalam bidang-bidang tersebut juga kita dapat melaksanakan visi dan misi kita sebagai seorang farmasis yang akan berperan dalam pencapaian Indonesia sehat.